Hai guys, kembali lagi di channel tutorial IT komputer. Pada tutorial ini kita akan bahas tentang rumus penting yang sering digunakan di Excel. Di antaranya adalah logika if, kemudian fungsi conif, fungsi statistik, dan penggunaan fasilitas conditional formatting dan data validation. Nah, tutorial ini sangat menarik karena outputnya kita bisa menandai sel berdasarkan kriteria tertentu dan menggunakan rumus-rumus penting di Excel. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Baik, pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang Excel ya. Nah, jadi outputnya seperti ini. Kita punya data ujian akhir dengan kriterianya adalah lulus dan tidak lulus. Jadi untuk penjelasannya saya terangkan dari kolom keterangan ya. Nah, jadi ketika menemukan siswa yang tidak lulus, nanti akan otomatis dikasih warna merah. Ini menggunakan fungsi conditional formatting. Kemudian untuk keterangan ini menggunakan fungsi logika if ya. Kemudian fungsi yang akan kita gunakan lagi adalah menggunakan data validation. Jadi di sini kita bisa memilih jenis kelamin berdasarkan pria atau wanita ya, seperti ini. Kemudian di sini penggunaan fungsi conif ya. Nah, ini fungsi conif ini sangat penting untuk menentukan jumlah berdasarkan kriteria tertentu seperti ini. Oke, kita langsung saja masuk ke file latihannya. Nah, di sini saya sudah punya file latihan. Untuk tabelnya diasumsikan teman-teman sudah bisa membuatnya ya. Kita langsung saja ke feature yang pertama yaitu data validation. Jadi untuk membuat data validation langkahnya kita blok seperti ini ya. Kemudian masuk ke menu data validation, pilih data validation, nanti di sini pilihnya adalah list. Kemudian kita isikan kriterianya adalah pria. Kemudian saya di sini karena settingannya bahasa Inggris menggunakan koma ya, koma wanita. Nah, sampai tahap di sini jangan dulu di oke, kita lakukan validasinya ya, yaitu dengan cara klik menu error, alt, kemudian nanti kita pilih di sini titelnya adalah pesan kesalahan. Jadi artinya ketika menginputkan nilai yang selain kriteria tersebut, nanti di sini ada pesan keterangannya ya. Jadi misalnya data yang dipilih harus pria atau wanita. Nah, seperti ini contoh. Oke. Nah, sehingga otomatis akan masuk ya. Nah, di sini terlihat muncul kesalahan ya. Jadi kesalahannya adalah, nah di sini statusnya ini. Jadi harusnya kan drop down. Kita coba edit lagi. Masuk ke menu data. Kemudian kita pilih data validation. Nah, di sini kita editnya adalah list ya. Nah, ini kita pakai titik koma ya. Seperti ini. Karena ini settingannya menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini udah seperti ini ya. Oke, seperti ini contoh. Nah, jadi ketika ada yang menginputkan di sini misalnya selain pria dan wanita, contoh seperti ini, nanti akan muncul pesan kesalahan seperti ini ya. Nah, jadi harus menginputkan sesuai dengan kriterianya. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk keterangannya ya. Nah, untuk keterangan kita menggunakan fungsi logika if ya. Jadi jika nilainya kurang dari 60, maka hasilnya adalah tidak lulus. Jadi caranya, fungsinya adalah sama dengan
if jika nilai ujian di sini kurang dari 60, maka hasilnya adalah tidak lulus. Seperti ini ya. Kondisi false-nya adalah lulus. Nah, jadi artinya rumus ini kondisi benarnya adalah tidak lulus ya. Jadi karena parameternya adalah jika nilai ujian masuk kurang dari 60. Seperti itu. Oke, enter. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dibalik ya. Dibalik misalnya sama aja sih hasilnya. Jadi kalau dibalik seperti ini. Sama dengan if jika nilai ujian masuk lebih besar ya dari 59, berarti hasilnya adalah yang benar adalah lulus. Seperti itu. Selain itu adalah tidak lulus. Bisa aja seperti ini rumusnya. Hasilnya sama aja. Ya, seperti ya. Nanti disesuaikan aja seperti itu. Sementara kita pakai yang cara yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membuat conditional formatting supaya siswa yang tidak lulus otomatis dikasih warna merah. Jadi caranya kita blok seperti ini, kemudian masuk ke menu home, kemudian pilih conditional formatting, pilih di sini new rule ya. New rule, kemudian pilih use formula. Nah, ketikkan rumusnya di sini sama dengan $, kemudian posisinya di sini ada di E4 ya. E4 sama dengan tidak lulus. Maka kasih warnanya adalah merah. Klik format, pilih fill, kasih warna merah, kemudian fontnya kasih warna putih. Biar warnanya bagus. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya satu baris yang dikasih warna merahnya? Jadi, blok kembali ini, ya, masuk ke conditional formatting lagi, pilih manage rule, kemudian edit di sini ya, klik ini, dan blok dari A4 sampai ke E13. Oke, kemudian kita pilih oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya data ini dirubah, misalnya yang tadinya 80, misalnya nilainya jadi 59. Nah, otomatis kan tidak lulus seperti itu. Kemudian satu lagi parameter yang perlu kita isi berkenaan dengan data validation adalah inputan di sini ya. Jadi di sini kan nilainya angka ini tidak boleh bernilai. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini udah saya buat validation, data validation. Jadi caranya bagaimana? Supaya inputannya harus angka. Jadi ini di blok, masuk ke data, kemudian kita pilih data validation. Nah, pilih di sininya whole number ya. Kemudian di sininya between, minimumnya 0, maksimumnya 100. Jadi hanya mengizinkan nilai dari kisaran 1 sampai 100. Selain itu tidak boleh ya. Bahkan nilai input karakter pun nanti nggak boleh. Oke, seperti itu aja caranya. Oke, yang terakhir adalah menghitung rumus CONIF ya untuk menentukan jumlah siswa pria berapa. Jadi rumusnya sama dengan CONIF. Kemudian di blok dari sini sampai sini, kasih keterangannya adalah pria. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang wanita juga sama dengan CONIF. Blok dari sini sampai sini ini adalah wanita. Oke, untuk total siswa pakai rumus saja sama dengan ini ditambah ini. Oke, untuk siswa yang lulus juga sama ya, pakai rumus CONIF, tapi di sini saya menunjuknya ke sel aja ya. Jadi di sini saya rubah sedikit modifikasi. Ini misalnya lulus, ini tidak
lulus, selnya seperti ini. Jadi caranya berbeda dengan yang menentukan jumlah siswa pria, siswa wanita beda. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan conif. Nah, sama seperti tadi di blok, dari sini sampai sini, titik koma, hanya saya tunjuk selnya ke sini ya. Karena ini kan nilainya lulus. Nah, jadi langsung ke selnya D15. Nah, seperti ini. Begitupun ini, sama dengan conif blok dari sini sampai sini, koma, tunjuk selnya ke sini. Oke, seperti itu ya perbedaannya. Jadi yang di sini menggunakan teks, kita ketik ya. Kalau di sini ditunjuk ke selnya. Oke, untuk mengetahui nilai ujian tertinggi, kita gunakan fungsi max ya. Max, kemudian blok dari sini sampai sini. Oke, dapat 90 untuk terendah, min, blok dari sini sampai sini. Dan untuk rata-rata gunakan fungsi average. Blok dari sini sampai sini. Oke. Nah, jadi rumusnya sudah terselesaikan ya. Baik itu dari sisi data validation, logika if, conditional formatting, conif, dan fungsi statistik. Jadi hasilnya kalau kita print, kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan rumus-rumus dasar di Excel dan penggunaan fungsi conditional formatting. Sekian dan terima kasih.